Ini tahu A sampai Z, dari nomor 1 sampai nomor 1000 misalnya. Itu tahu, nanti akan diundang. Kalau misalkan mau bikin, ya kalau misalkan pribadi saya ngomong dulu. Kalau misalkan pasar, ya bikin lebih dibagus kan kayak Tanah Abang misalnya. Itu kan cocok. Kayak pasar Tanah Abang gak ada apartemennya, kata ibu kan gitu. Ada plasanya, khusus ada para pedagang pasar lah, gitu kan. Ya, ya, kan kalau ke Tanah Abang ini kan bagus. Maintenance nanti tinggi, Kan, Pak. Maintenance-nya tinggi. Ya, ya nanti kan begini. Nanti kan gini, Bu. Nanti kita kaji ulang. Jadi kalau ada yang namanya para pedagang pasar, itu akan ditanya. Ibu akan dipanggil, akan diundang. Duduk bersama dengan pihak ketiga yang dikatakan BOT itu. Sebabnya kita tidak mampu, Bu, untuk membangun pasar dari uang APBD. Jadi nanti Ibu kesanggupan misalnya ada 1000 yang mempunyai haknya para pedagang pasar, akan ditanya. Nih RAB-nya dipaparkan dulu nanti Ibu semua diundang. Itu yang saya tahu dulu. Dipaparkan, ini saya pengembangnya misalnya. Saya akan membuat jenis bangunan seperti ini, tipenya seperti ini. Luasnya akan jatuh kepada masyarakat nanti daya belinya sekian per meter. Gitu kan? Nah, kira-kira ini sanggup enggak? Seperti itu daya beli masyarakat. Gitu. Kalau tidak sanggup, diturunkan lagi. Protapnya nantinya. Gitu. Ini pemerintah daerah juga harus sampai ke sana. Akan kondusif. Gitu kan? Jadi tidak ada berbicara lagi nanti, cuma teman-teman forum yang berbicaranya sebagai pengawasan saja, sama kayak DPRD. Gitu. Tidak boleh masuk ranah internal pada para pedagang pasar. Silakan mereka yang berbicara nuraninya, kalau saya sanggup dengan harga sekian per meter, kan gitu. Itu nanti Ibu juga bisa kalkulasikan. Ibu forum bisa aja nyewa konsultan. Bisa ngitung juga itu RAB-nya. Oh terlalu besar untungnya nih pemborong. Karena ini masyarakatnya para pedagang pasar. Pasarnya pasar tradisional. Gitu, beda dengan swasta. Nah, artinya nanti perdebatan itu ada sehingga menjadi solusi. Itu pasti seperti itu. Harus seperti itu. Harus. Ya, Bu ya. Izin Pak bisa. Ya. Kalau sekarang ini harga kan ke kami sama sekali belum diperlihatkan. Sementara kan saya dengar draft itu PKS itu sudah ditandatangani April ini. Nah, kita yang percayakan sama wakil rakyat. Ya, tapi Pak Wini, nanti kita sikapi pemerintah daerah 30 juta per meter Pak minimal. Pemerintah daerah berarti belum sosialisasi tentang Nah, harga. Kita sampaikan dulu. semua. Nanti kita undang dari Pidakpas, ada undangannya Bu nanti. Jadi harus segera. Pak Ferry, hari ini kita bocorkan seluruh warga pasar Cikarang yang hari ini mempunyai kios, Bapak laporkan kepada saya Ketua Panti. MOU-nya Ada berapa ribu? Totalnya. Iya, bawa loh datanya. Jangan kayak tadi, ente ditanya sama saya anggaran 2015 nggak tahu. Lupa kan? Nggak ada cerita nanti kalau rapat di sana. Bawa data semua, Palung PTD, lampirkan dengan Pak Kabid, para pedagang pasar, semuanya warganya. Jadi orang yang berhak, betul Bapak tadi ngomong, dari mana kamu bicara? Kan gitu. Jadi artinya nanti nasib para pedagang pasar ditentukan oleh orang warga pasar, bukan oleh orang lain. Tetapi tidak menyalahkan juga Bapak ini. Kalau berbicara lembaga yang resmi, artinya ada kontrol juga Pak. Ada kontrol. Jadi mereka ada kuasa mungkin dari para pedagang yang tidak terakomodir barangkali. Tetapi kita yang penting komitmennya tujuan pasar dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Mohon izin Pak, Wah, saya mau bicara. Siap, enggak. Kebetulan saya di sini sebagai ketua asosiasi pedagang Aspek. Nama saya Pak Haji Sudirman Abu. Jalan sejak tahun 1980, cukup lama Pak. Terkait masalah revitalisasi pasar baru sekarang, saya sangat setuju. Karena memang Pak Bapak Dewan kan beliau sendiri infrastruktur yang sudah sangat amburadul. Yang enggak. Masalah PT Sanjaya, istilahnya yang dimenangkan oleh pemerintah daerah. Jujur kan, juga tidak tahu. Itu hak mereka, hak prerogatif pemerintah daerah. Tentunya mereka juga punya tim ahli. Kenapa memenangkan PT Sanjaya? Itu kita juga nggak tahu. Sebab bukan ranah saya sebagai pedagang, gitu kan. Yang kami harapkan sekarang ini bagaimana pedagang yang tadinya dagang bisa dagang, gitu dengan terjadi pembangunan. Adapun masalah plaza ataupun kolam renang segala teknis itu teknis, saya rasa itu bisa diusulkan sama bapak-bapak dewan nanti ketika proses PKS
sudah saja tidak diadakan, plaza itu dihilangkan. Saya rasa rekan-rekan semua setuju. Begitu kan? Iya. Artinya kan kita sebagai pedagang juga kan sama-sama berdagang di pasar. Iya. Apalagi saya sudah puluhan tahun gitu Iya. kan. Merasakan susah mencari uang, Pak. Gitu loh. Makanya dalam masalah ini gitu ya. Terkait masalah PDS-nya, kita serahkan saja kepada bapak-bapak yang berwenang di sini kan gitu. Kita boleh sebagai alat kontrol, nggak masalah sebagai alat kontrol, kasih masukan-masukan tentunya dengan alat bukti yang konkret, yang cukup nyata faktanya. Kita harus meng-cross check kedua belah pihak, jangan satu pihak saja kita tanyai gitu kan. Artinya ada keseimbangan berita kan begitu. Dari rekan-rekan wartawan juga ya, saya rasa begitu. Jadi ada keseimbangan berita, Anda juga kan mesti datang ke sana. Kenapa ini pasar jadi begini? Kayak Senjaya gitu kan. Jangan kita sepihak. Artinya kan maaf, saya bukan membela pusat, enggak. Saya pedagang. Saya ingin agar pasar ini produksi. Jangan sampai di antara pedagang dengan pedagang kita terjadi gesekan gitu. Saya paling nggak mau pribadi saya pedagang gitu. Saya juga udah ngomong pagi tadi bahwa saya menginginkan satu tubuh ini di pasar ini, para pedagang ini tidak ada dua, tidak ada tiga, satu wadah. Gitu, maksud saya. Artinya terjadi perbedaan di dalam satu wadah itu hal yang wajar. Boleh. Artinya karena apa? Tujuannya juga sama, ingin mendapatkan artinya yang terbaik kan seperti itu. Bagi saya ini Pak Haji dari apa aspek ya? Nah, ini juga dari forum. Saya harapkan gabung saja kalau memang di dalam di sini ada memang menyatakan bahwa ini adalah juga dari wakil para pedagang. Terus Pak Haji wakil dari para pedagang. Kami sebagai wakil rakyat jadi enak. Kalau gabung akur, kalau nggak akur kan enak. DPRD aja beda partai aja, kalau udah jadi dewan mah akur semua. Tujuannya sama gitu. Kita tujuannya yang terbaik buat masyarakat datang ke sini. Bukan ini. Ya Bu ya. Artinya tentang masalah tadi renovasi Bu, pemeliharaan. Barangkali saya bisa menjelaskan sedikit sebagai wakil rakyat Bu, wakil ya. Kalau udah jadi DPRD Bu, tidak ada dapil Bu. Ini semua sama, Kabupaten Bekasi tanggung jawab. Tanggung jawab yang sama. Iya sama. Jadi artinya kenapa pemerintah daerah hari ini tidak bisa ngebenerin yang bocor, yang ini? Memang ini sudah dilelang penghapusan aset. Jadi ini udah di pihak ketiga kan. Kami DPRD udah membahas itu. Jadi kalau dibiayai lagi pasar ini tidak boleh dibiayai lagi. Sebenarnya ini sudah dibebaskan oleh pihak ketiga, uangnya sudah masuk PAD. Sudah masuk PAD uangnya. Waktu di DPR di mana? Jadi sudah penghapusan aset udah kan ini? Ya, tapi sudah jadi sudah dihapus, tapi belum dijual karena sudah masuk barang yang dihapus. Barang yang dihapus. Jadi udah nggak boleh lagi. Tidak boleh dibiayai walaupun lagi. Walaupun belum diberikan kepada pihak lain, tetap tidak boleh karena sudah dihapus. Dari inventarisnya sudah disisihkan. Jadi gini Bu, hukumnya kita bicara hukum. Kalau barang, misalkan sekolah nih Bu, sekolah mau direnovasi, sekolah kan ada sekolahnya. Sekolah mau direnovasi itu dirobohin, kan dirobohin dulu. Bikin bangunan yang 2 lantai misalkan, yang sekarang itu di dalam aturan hukum itu harus dirobohin itu karena itu adalah milik rakyat, milik pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, itu dirobohin tidak sembarangan roboh, harus dihapus dulu asetnya, dihitung dulu, oh ini yang dihapus ini barang bangunan yang ini seperti ini sekian, ini dirobohin dulu jelas, dirobohin. Apakah nanti puing-puingnya mau dijual, apa besinya mau dijual, itu nanti ada konsultan apresial yang itu nah seperti itu. Halnya sama seperti itu. Kalau dibiayai lagi orang yang sudah dihapus nanti delik hukumnya kena SKPD, nggak bisa artinya yang sudah dihapus tidak boleh dibiayai lagi. Itu barangkali Ibu harus paham seperti itu. Artinya otomatis hari ini menjadi beban Ibu. Ya artinya memang ini udah harus di ini. Cuma bagi saya titip kepada Bapak Haji, Pak Aspek, terus masuk juga dengan Ibu Forum, beserta teman-teman yang lain. Tadi apa yang dikatakan Bapak juga tadi menyatakan yang bicara warga pasar, saya harapkan sebelum PKS ini terjadi, deal dulu dengan masyarakat harganya. Saya baru mendengar bahwa sudah ada MOU, PKS dan sebagainya, warga yang punya toko tidak tahu harga. Betul. Benar. Itu sudah fair, transparan, terbuka. Yang punya 1.000 namanya harganya mau berapa dengan pihak ketiganya, yang misalkan yang tidak punya toko harganya berapa, kan lihat
Surat yang benarnya kan begitu. Betul. Gitu kan, seperti itu. Itu harus nanti DPR Indakop pas mau diundang sama Pak Sus, siapkan nama-nama pasar, nama-nama pemilik toko. Artinya nanti yang menyerahkan tidak semua warga pasar. Artinya nanti kita undang juga, kita akan undang yang resmi ya. Kita yang undang resmi, Ibu forumnya ada, Pak Haji ada aspeknya, ada. Kita udah dua forum, dua perkumpulan saja. Nanti kalau bicara ABCD bukan mencari solusi, perbedaan boleh, tetapi semua juga sama, tujuannya sama. Pak Haji juga hari ini perusahaan itu kalau memang tidak benar pasti tidak setuju. Tujuannya kan karena kekhawatiran, wajar kekhawatiran. Sebabnya saya juga sebagai anggota DPRD wajar khawatir Bu, kalau di BOT kan jarang di Kabupaten Bekasi pasar tradisional Kabupaten Bekasi yang artinya benar-benar itu. Artinya seperti itu, wajar kekhawatiran itu. Barangkali begitu ya, teman-teman anggota ada yang lain yang ngomong. Mungkin dalam kesempatan ini kami forum komunikasi minta kepada dari SKPD terkait mungkin MOU-nya Pak. Kami asal minta salinannya sama risalah lelang. Iya, nanti gini, Ya. Ibu jangan minta dari SKPD, Ibu Ya, minta dari wakil rakyat aja. Oke. Siap. Barangkali cukup ya? Udah siang ya? Kalau saya sedikit bisa Pak? Sama bos. Sama bos, tenang aja. Sama beres. Nanti aja. Udah, nanti Oh ya aja. udah lah. Ya. Oke Pak.